Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal kita Forum 195, kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Marilah, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengharap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan di episode yang ke-9 ini ya Tuhan, untuk kami semakin mendalami perkenanan-Mu Tuhan, agar kami bisa memperoleh keselamatan yang daripada Engkau. Ya Tuhan, banyak daripada kami yang masih keliru memahami akan bagaimana Engkau menyelamatkan, sehingga akibat dari pemahaman kami yang keliru ini ya Tuhan, kami menjadi lebih sombong rohani ya Tuhan. Tuhan, ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, akibat kesalahan kami tersebut ya Tuhan. Tuhan, berilah roh hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, agar kami mampu memperoleh yang baik, pemahaman yang benar daripada Engkau ya Tuhan, sehingga semakin mengokohkan iman kami. Berkatilah pemahaman kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video episode yang ke-9 ini, mengenai kelanjutan pembahasan 5 karakteristik Allah sebenarnya. Dari episode-episode sebelumnya yang sudah kita pelajari mengenai 5 karakter dasar Allah, kita juga menyinggung tentang karya salib, proses penyelamatan manusia dengan cara Allah sendiri. Ingat, cara Allah sendiri untuk menebus dosa kita. Marilah kita semakin mendalaminya agar kita bisa terhindar dari kekeliruan, kesalahpahaman mengenai bagaimana Allah kita bekerja. Dosa yang bagaikan virus melanda seluruh manusia. Satu manusia pun tidak ada yang tidak terkena virus dosa ini. Ya, kita tahu ini semua. Kita sadar. Tapi, apakah kita peduli untuk menanggulanginya? Apakah karena tidak berdampak langsung pada kematian jasmani? Apakah karena kita sibuk dengan urusan masing-masing? Ataukah sudah cukup kita menyerahkannya pada pemuka agama kita masing-masing? Atau bahkan kita mengatakan, itu urusan Tuhan. Memanglah, sesungguhnya kita tidak peduli pada virus dosa ini yang semakin mengganas. Jumlah orang Kristen meningkat pesat, tetapi gaungnya hampir tidak berdampak. Kita sibuk mengkristenkan orang, tetapi tanpa sadar kita mengajari kekristenan yang berbeda dengan ciri Kristen yang diinginkan Allah melalui Alkitab. Kebenaran kekristenan memang sudah mutlak, gak bisa ditawar lagi. Tetapi kita sendiri sangat jauh dari sikap selalu merenung akan firman Tuhan ini, menyelami kehendak Allah, sehingga tidak jarang orang yang baru masuk ke dalam kekristenan tampak jauh lebih berbahagia daripada orang Kristen yang sudah lama. Mengapa demikian? Karena basicnya, jadi dasarnya, dasar kasih, basic kasih yang di dalam kekristenan. Itulah yang memicunya, itulah yang menginisiasinya. Ajaran Kristus yang paling fundamental, yaitu kasih, yang merubah dia, sehingga dia menjadi mu'alaf. Kita memakai istilah mu'alaf saja, kayaknya memakai istilah murtad itu tidak enak di telinga. Jadi dia mu'alaf, pindah menjadi Kristen.
karena sifat keinginan tahu ini, para mualaf yang masuk Kristen inilah ya, sifat mereka, sikap mereka, keinginan tahu mereka yang membuat sangat banyak dari mereka memperoleh ajaran yang lebih murni ya. Yang membuat mereka berbahagia, tampak lebih berbahagia. Muncullah pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Mengapa begitu jauh damai sejahtera dalam kehidupan orang Kristen? Kekristenan menjadi begitu eksklusif. Hanya terjadi pada kelompok tertentu. Lebih eksklusif lagi, hanya di dalam lingkup, ya di dalam rumah saja, di dalam rumah yang kecil saja. Dan yang lebih super eksklusif hanya di dalam diri kita sendiri. Ya. Marilah kita merenung, apakah ini yang diinginkan Tuhan? Dan marilah kita mulai untuk peduli, sebagaimana Tuhan kita juga sangat peduli akan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri orang yang diselamatkan oleh kasih karunia adalah bekerja dengan tulus untuk menyelamatkan orang lain, untuk menolong orang lain, menjadi patron atau pola atau contoh yang bisa diikuti orang lain. Bila kita hanya merasa telah diselamatkan dan hidup dalam menara gading, itu hanya menunjukkan kita orang yang egois. Kita membungkus diri kita dengan selimut kesucian. Benar-benar menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Ya, dalam pemikiran kita, orang di luar kita adalah orang yang berdosa. Itu yang akan terjadi. Inilah orang Kristen yang tidak mengerti arti yang telah diselamatkan. Ya, inilah orang Kristen yang munafik. Hanya Kristen di dalam diri sendiri. Dan atas penilaian diri sendiri juga. Ya. Bila seperti ini pemikiran orang Kristen terus, bagaimana orang berdosa bisa melihatnya sebagai orang yang telah diselamatkan? Ya. Bagaimana orang berdosa bisa meniru dia agar dapat juga hidup bersama Kristus? Inilah yang membuat Tuhan sering menangis melihat kelakuan orang Kristen. Janganlah orang Kristen membatasi dirinya bergaul dengan orang di luar dirinya yang dianggapnya berdosa. Jangan pernah takut, karena seluruh dosa kita sudah ditebus sebetulnya. Sekali lagi, seluruh dosa kita telah ditebus, baik yang kita sembunyikan maupun yang belum kita lakukan. Ya, belum kita lakukan juga sudah ditebus oleh Allah. Karena karya penebusan Kristus itu adalah sepanjang waktu, tuntas semua, karena Allah bekerja selalu sempurna. Semua itu sebetulnya diketahui Allah. Dosa-dosa yang belum kita ketahui, yang belum kita lakukan, ataupun dosa yang mungkin kita sembunyikan, Allah tahu. Allah tahu. Ya. Karena itulah sebetulnya konsep penebusan Allah berlaku di dalam kekekalan waktu Allah sendiri. Dia Allah yang sempurna di dalam setiap pekerjaannya. Demikian juga dia dalam melakukan penebusan, semua tuntas, semua sempurna. Yang Tuhan minta adalah kita jangan berbuat dosa, bukan menghindari orang berdosa. Ini harus jelas kita pahami. Berbuatlah bagi mereka sebagaimana yang dilakukan Kristus juga, yaitu mengasihi. Karena hukum yang terutama hanya ada dua,
mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah inti dari seluruh hukum Allah. Inilah puncak intisari Alkitab. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih. Banyak orang Kristen memiliki konsep yang keliru mengenai penebusan dosa ini. Konsep yang berkembang menjadi sebuah aliran yang bila kita amati menimbulkan kecenderungan timbulnya suatu sikap yang baru, yaitu kesombongan rohani. Pengertian kesombongan di sini adalah dalam arti yang sebenarnya, harfiah, bukan bermegah di dalam Kristus. Sangat jauh berbeda. Bermegah di dalam Kristus pengertiannya sangat baik. Kita tidak mengharapkan apapun dari manusia atas segala perbuatan kita. Semua tulus. Semua perbuatan kita hanya bergantung pada pertolongan Tuhan Yesus Kristus agar mendapat perkenanan Allah atas seluruh pekerjaan kita. Inilah bermegah di dalam Kristus. Aliran ini berkembang besar dengan terus-menerus mengumandangkan slogan bahwa keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma, gratis. Tidak memerlukan segala upaya atau apapun dari kita yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan tersebut. Yesus mati menebus dosa kita. Sudah selesai, semua bersukacita. Itulah konsep, itulah slogan yang selalu didengungkan. Apakah slogan tersebut benar? Saya harus menjawab, sangat benar sekali. Tidak ada yang salah dengan slogan tersebut. Dan memang seharusnya lah kita semua bersukacita. Banyak yang ironis di dalam kehidupan aktivis rohani. Salah satunya bisa kita melihat seperti berada di dalam dua dunia. Ketika berangkat pelayanan sangat energi dan sering tidak mengenal waktu. Tetapi bila kita mengamati kehidupan mereka secara kasat mata, tampak sangat banyak yang morat-marit. Bahkan banyak yang lebih parah dari kehidupan Kristen yang biasa-biasa. Bila kita merenung, bagaimana mungkin bisa meninggalkan keluarga morat-marit dan pergi memuji Tuhan dan bersukacita? Bila pulang ke rumah sudah kelelahan dan tidak mampu berbuat apapun lagi untuk keluarganya. Kejadian ini berulang terus. Apakah ini yang dimaksud dengan keselamatan? Ya, sebenarnya banyak di antara mereka yang berada dalam kondisi di luar realita kehidupan. Dalam pandangan orang, upaya bersukacita dalam Tuhan hanya untuk pelarian ataupun menghindari tanggung jawab hidup. Bila kita bertanya kepada pemimpin aliran seperti ini, jawabannya akan dikembalikan ke tiap personal, ke tiap pribadi. Para pemimpin aliran ini hanya mengatakan para pengikutnya tersebut yang tidak bisa membagi waktu, tanpa merasa bersalah sedikit pun bahwa cara penekanannya dalam memberi pemahaman konsep keselamatan memanglah keliru. Ya, sangat banyak aliran seperti ini yang mengakibatkan negara-negara besar di dunia ini meninggalkan agama dan Tuhan. Di mata mereka, agama dan Tuhan adalah drug, obat, atau candu. Suatu cara memperoleh kegembiraan walau hanya sesaat. Kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat di luar Kristen mempertanyakan keselamatan seperti apa sebenarnya yang diperoleh orang Kristen. Ini juga yang membuat Mahatma Gandhi, seorang tokoh spiritual dan politik dari India,
berada dalam kebimbangan besar. Dia mengakui ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang basic reformis, reformasi yang sangat mendasar sekali. Dia sangat mengagumi Tuhan Yesus Kristus dan sangat mempercayainya. Gandhi sangat memahami ajaran Kristus sehingga banyak mewarnai hidupnya, banyak mewarnai ajarannya. Tetapi Gandhi tidak suka cara hidup orang Kristen yang mengaku dirinya sudah diselamatkan. Sama saja kelakuannya antara sebelum dan sesudah diselamatkan. Bahkan banyak orang Kristen mengaku sudah diselamatkan, tetapi hidupnya lebih rusak daripada non-Kristen. Inilah yang membuat Gandhi tetap sebagai seorang Hindu. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, ini semua terjadi karena cara memahami yang salah dari orang Kristen dalam menerima keselamatan. Menjadikan keselamatan hanya sekedar euforia, kehebohan belaka. Menjadikan dirinya dalam kondisi excited, gembira luar biasa. Menjadikan keselamatan sebagai drag atau candu. Karena merasa telah diselamatkan. Ya, di dalam pandangan mata orang di luar Kristen, kelebihan orang Kristen hanyalah memiliki kegembiraan. Hanya itu. Ya, hanya itu yang tampak ciri orang Kristen. Di dalam hal perbuatan boleh dikatakan sama saja dengan orang lain. Tetapi kalau kita perhatikan, banyak orang Kristen tampak lebih tulus. Kenapa bisa ya? Ya, memang benar. Banyak orang Kristen yang mulai memandang keselamatan dengan kacamata batinnya dan mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Ya, dia telah melalui atau melewati tahap perubahan pola pikir. Dia sudah masuk ke dalam tahap pengosongan penyangkalan diri, kenosis. Kebanyakan orang Kristen sebenarnya berada pada tahap bertobat atau metanoia, yang langsung stuck atau mandek, berhenti. Status metanoia ini adalah posisi yang labil, masih labil, yang akan mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Ini yang sangat dalam dan sangat sering dinasihati Rasul Paulus, agar jangan menjadi Kristen tobat dan kumat yang terus-menerus menjadi mempermainkan Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang Kristen hanya karena faktor kekaguman dan mendengar sepak terjang tokoh yang bernama Yesus Kristus. Ya, hanya sekedar pengagum Yesus Kristus. Permainan pikirannya menciptakan tokoh superhero ya, bernama Yesus Kristus. Tanpa mengenalnya secara pribadi. Kata-kata "aku percaya" meluncur dengan ringannya dari bibirnya di akhir katekisasi. Inilah yang membuat orang Kristen tampak lebih baik dari orang di sekitarnya. Kebaikan ini bisa juga disebabkan karena latar belakang kultur budaya yang memang sudah baik. Jadi, bukan karena menerima Kristus secara langsung yang merubah hidupnya. Timbul pertanyaan dalam hati kita, yang mana dari orang-orang seperti ini yang selamat? Maaf, kalau sampai di sini, kita jangan pernah mengambil kesimpulan atas hak Allah. Jangan pernah mendahului Allah.
Kita di sepanjang hidup kita diminta terus mengenali Allah dan perbuatannya melalui Yesus Kristus. Outputnya hanya berupa hukum kasih. Mengasihi Allah terlebih dahulu dan setelahnya baru mengasihi sesama. Dengan demikian, tiap orang dapat langsung bercermin, bisa langsung bercermin atas perbuatannya, atas kehidupannya pada hukum kasih ini. Sudahkah dia memiliki kasih tersebut yang meluncur, yang lahir dari pengenalannya atas mengasihi Allah? Kasih yang terbesar adalah mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang diajarkan Yesus Kristus. Bila kita lihat secara umum, termasuk non-Kristen, seluruh manusia memiliki roh manusia yang diberikan Allah ketika penciptaan awal. Roh manusia ini suci, karena segala yang berasal dari Allah adalah suci. Roh manusia inilah yang dipakai Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Roh manusia tidak pernah mati. Dia hanya meredup tertutup oleh dosa-dosa kita di pojokan hati kita, yang mengakibatkan kemuliaan Allah tidak bisa bersinar terang dari dalam diri kita. Ketika manusia mati karena dosa-dosanya, roh manusia kembali ke Allah. Memang ada kesaksian Alkitab, Kristuslah satu-satunya jalan. Kita tidak akan bisa memahami bagaimana cara Allah menyelamatkan orang-orang yang baik, yang tidak mengenal Allah. Sebagian para teolog memecahkan kebuntuan ini melalui 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ayat ini cukup panjang. Marilah kita melihatnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang ada bagian misteri Allah yang tidak bisa kita selami. Biarlah tetap menjadi misteri Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan. Di bagian pertama Tuhan, mengenai kekeliruan kami yang mungkin terjadi karena kesalahan kami memahami bagaimana Engkau menyelamatkan umat-Mu. Tuhan, beri kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan saja. Turut campur ya Tuhan. Kami memohon. Ampunkan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat